Ya, kali ini saya Emilia Fedia akan mewawancarai Pak Indra Gunawan Masman dalam topik yang sangat menarik, yaitu topiknya adalah kiat-kiat survive di abad 21. Nah, penasaran kan? Nah, kita langsung aja ya ke topik pembicaraannya. Nah, Pak Indra, aku mau bertanya dulu nih Pak, tentang abad 21 itu definisinya apa ya? Aku agak bingung ya, apakah abad 21 itu saat sekarang, apa saat milenial, pandemi, atau saat disrupsi, atau gimana nih Pak Indra? Ya, abad ke-21 itu tentu dimulai setelah tahun 2000. Ya, biasanya ini hanya sebagai patokan. Nah, sebelumnya waktu tahun 1990 dan sebagainya itu juga sebenarnya sudah mulai. Tapi ke-21 sekarang ini makin menjadi-jadi. Jadi ada disrupsi, ada pandemi, ada segala macam ya. Kita ambil patokan, mempermudah itu kita sebut abad ke-21. Karena ini adalah semakin menjadi-jadi. Yang makin menjadi-jadi apa? Yang menjadi-jadi itu yang disebut VUCA. Kita semua tahu VUCA kan V-nya itu dari sesuatu yang sifatnya volatility ya. Volatility itu kan sesuatu yang rentan. Ya, rentan seperti kayak pasar modal naik turun nggak bisa diduga, itu volatility. Kemudian karena itu uncertainty. Kalau dulu kita bisa membidik sesuatu dengan rumus-rumus, sekarang nggak bisa pakai rumus-rumus lagi. Kalau dulu orang bikin perusahaan tuh pakai business plan yang rapi, terus ikuti aja business plan-nya, pasti itu akan berhasil. Sekarang nggak mungkin. Kemudian sekarang tuh kompleksiti itu kompleksitas, segala sesuatu tuh berhubungan satu dengan yang lain, saling bergantungan ya. Kalau dulu seolah-olah semua bisa dipisah-pisah ya. Sekarang itu dalam perusahaan, dalam masyarakat, segala sesuatu tuh berhubungan ya. Kemudian satu lagi adalah ambiguity itu serba makna, serba mendua. Jadi karena kompleksitas seperti ini semakin menjadi-jadi di abad ke-21 ya, yang sebetulnya sudah dimulai juga pada paruh terakhir abad ke-20, maka kita sebut aja ini kalau dulu ya boleh dipertimbangkan, kalau sekarang ini seperti satu keharusan bahwa kita harus berubah. Jadi kondisi yang paling menakutkan atau menyeramkan nih Pak ya di era abad 21 ini ya, sebenarnya apa tuh? Yang menyeramkan ya, pertama itu kalau terkait dengan tadi ketidakpastian, kemudian volatility, itu adalah terjadi disrupsi. Disrupsi itu seolah-olah pembongkaran dari akar-akar ya. Apa disrupsi yang paling jelas ya? Dulu kan kita biasa berdagang di toko ya puluhan tahun, berabad-abad. Tiba-tiba sekarang orang lari ke online ya, ke marketplace ya, dan makin hari itu larinya ke sana makin banyak. Kan toko-toko besar ya, Anda tadi sudah nyebut JCPenney dan lain-lain, itu terpukul semua. Ya, itu Pak sekarang sedang kayaknya lagi badai gitu ya. Badai di mana di seluruh dunia, bukan hanya cuma di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah membentuk perusahaannya selama puluhan tahun ya. Ada satu marketplace hotel juga yang katanya sudah membangun selama puluhan tahun dan habis hanya dalam waktu 2 bulan masa pandemi ini gitu, di abad 21 ini terjadinya gitu Pak. Jadi itu yang masalah terbesar. Seperti yang Anda sebut Airbnb. Airbnb itu kan semacam saingan hotel. Ya. Ya, itu Pak. Saingan hotel. Ya, dia sebetulnya menyediakan kamar-kamar rumah-rumah orang yang lowong ya, bersih dan sebagainya, disewakan murah. Pada waktu sebelum pandemi itu dianggap luar biasa ya. Itu juga apa yang Starbucks. You tahu Starbucks, ceritanya Starbucks tuh dulu satu penemuan luar biasa. Pada zamannya tuh inovasi. Orang yang membuat Starbucks itu, Howard Schultz, itu pergi ke
ke Italia, ke tempat-tempat lain ya. Kemudian dari sana dia mendapat inspirasi bagaimana membuat semacam coffee bar yang menarik, di mana segala sesuatu tuh ada di situ, diseduh dan macam-macam kopinya. Nah, inovasi yang dulu begitu hebat, sekarang tuh mulai dirobohkan lagi. Ya, Airbnb, Starbucks dan sebagainya. Itu dulu contoh-contoh dari inovasi yang jempolan itu. Iya, yang dulunya inovasi malah di abad 21 menuju ke pandemi ini semuanya berubah ya Pak ya. Justru yang tadi Bapak itu dua hal itu, ketidakpastian dan kebingungan ya. Dua hal seperti Iya, kebingungan, kemudian kompleksiti. Ternyata satu sama lain tuh ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi sehingga orang bilang, Anda tuh jangan selalu seperti dulu ajarannya ya, melihat ke kompetitor, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan. Banyak orang bilang, jangan cari ke situ, cari pertama-tama dalam dirimu. Nah itu Pak ya, tadi jadi kan masalahnya ke sana. Nah sekarang kiat-kiatnya untuk menghadapi masalah yang tadi, yang badai besar di abad 21 ini untuk menjadi survive itu, kiat-kiatnya tadi yang apa aja nih Pak? Ya pertama kalau menurut saya kita harus menemukan diri kita kembali ya. Menemukan diri kita, kita masuk ke dalam diri kita lihat lagi gitu loh. Jadi itu dalam melihat lagi itu coba lupakan gitu loh. Lupakan kesuksesan Anda yang udah bertahun-tahun ya. Sekarang kita ibaratnya ada game plan baru, ada permainan baru, ada new game di mana Anda nggak bisa memainkan permainan lama. Gitu. Ya. Ini permainan bukan basket lagi, lain lagi, bukan permainan sepak bola, mungkin campur aduk. Jadi Anda harus menemukan lagi bentuk-bentuk permainan baru, begitu. Jadi semuanya baru ya Pak, jadi virusnya baru, lalu kebiasaan new normal baru, dan bahkan sekarang pun harus punya juga kiat-kiat pemikiran baru ya. Nah pemikiran ya, baru, betul. contohnya misalnya seperti apa nih Pak, pemikiran yang mendukung kita untuk bisa survive di abad 21 ini, atau mindset itu? Ya. Baru itu tidak selalu berhasil, kadang-kadang you bikin berbeda baru ya, taunya bukan makin baik, makin kejeblos, itu juga bisa. Nah karena itu, karena sama-sama nggak tahu, lebih baik dalam merubah itu kita bersikap terbuka, rendah hati, luas. Ya, terbuka, rendah hati, luas. Coba kita buang pemikiran-pemikiran lama, kita sisihkan dulu, membangun sesuatu yang baru, gitu. Nah, kalau dan itu tidak gampang. Itu gak gampang ya. Nah, dan kalau mentalnya sendiri, Pak, itu mesti dibangun seperti apa nih, Pak, untuk supaya bisa survive-nya? Nah, mental itu memang mental model sering disebut, atau juga ada yang bilang mindset, itu kadang-kadang disamakan. Tapi ada orang bilang yang namanya mental model itu adalah memakai peralatan-peralatan yang cocok untuk kita pergunakan dalam mengatasi masalah, ya. Sementara kalau mindset itu sering orang anggap semacam kita pakai kacamata. Kalau kacamatanya hitam, ya kelihatannya mendung aja, kacamatanya hijau, kelihatannya ya semuanya hijau begitu. Tapi kalau mental model itu sepertinya kita harus siap dengan peralatan-peralatan. Peralatan apa? Peralatan yang ada dalam benak kita. Sepertinya kita harus siap dengan rumus-rumus baru. Waduh, tadi udah rumus-rumus baru. Permainan baru, segalanya diperbarui ya. Bahkan cara komunikasi, cara kita pun ini juga baru ya, saat pandemi aja nih. Nah ya Pak, contohnya nih yang udah pakai perusahaan-perusahaan contohnya yang sudah mempraktekkan yang cepat ya, yang tadi kan Pak Indra bilang harus cepat berubah, itu yang mereka melupakan lagi gengsi-gengsi atau ego-ego atau pamornya dia di masa lalu ya. Contoh misalnya banyak kan perusahaan raksasa makanan nih yang di Indonesia yang katanya berjualan di pinggir jalan. Nah apakah itu sebenarnya memang salah satu kiat survive juga tuh Pak? Apakah nanti nggak ngerusak brand mereka misalnya kayak gitu? Nggak apa-apa, kita harus mencoba sesuatu yang baru ya.
harus memberanikan diri. Yang tadinya barangkali harus di tempat katakan gedung ya, seperti universitas gedung tinggi. Sekarang universitas yang baru-baru itu tidak memerlukan gedung terlalu tinggi, terlalu besar. Dia lebih suka ya, barangkali sebagian ya online di rumah, sebagian lagi ketemu di mana begitu loh, di komunitas. Itu nanti ke depan barangkali seperti itu begitu. Ya, bahkan yang biasanya jualan makanan di mall juga sekarang katanya menjajakan makanannya di pinggir jalan, kayak gitu ya, Pak ya? Iya, ya itu untuk survive kan. Siapa tahu kalau nggak begitu dia lebih sulit lagi, ya nggak? Kalau di pinggir jalan mungkin daripada omsetnya 10%, mungkin di pinggir jalan itu bisa tambah 30-40%. Ya, ini menjalani kiat-kiat suksesnya atau kiat-kiat untuk survive-nya dari Pak Indra yang untuk survive di abad 21, baik untuk perorangan maupun untuk perusahaan ya. Kira-kira apa optimismenya nih Pak Indra? Sebesar apa optimis Pak Indra itu bahwa kita semua ini akan survive, Pak, kalau menjalankan kiat-kiat yang tadi? Ya, survive itu tergantung dari kiat yang kita kita petik, kita jalani. Yang penting sekarang tuh nggak boleh berpikir lurus. Linear tuh lurus ya, lurus tuh hubungan sebab akibat ya. Padahal sekarang non linear tuh kayak apa? Kayak spiral, berputar kayak spiral, kayak siklis begitu ya. Itu kalau kita mulai berpikir non linear, kita udah siaga. Misalnya kita jual properti ya, kalau linear tuh dikira ya, kalau udah booming terus aja. Kenapa? Karena dianggap tanah kan sedikit. Orang semua memerlukan rumah ya, dengan hukum permintaan penawaran tanahnya sama, sementara orang bertambah banyak pasti harganya akan naik. Ternyata tidak, kan siklis begitu, berputar. Jadi itu satu bukti bahwa berpikir linear itu nggak kena. Itu satu contoh. Satu contohnya aja kita udah kalau dipraktekkan ini dahsyat ya. Dahsyat banget. Sekian untuk pembicaraan kali ini, dan mungkin saya mau nyimpulkan sedikit ya. Tadi ada kiat-kiat survive di abad 21 menurut Pak Indra Gunawan Masman ya. Yang pertama adalah menemukan diri kita sendiri. Ya, yang kedua adalah melupakan kesuksesan di masa lalu. Dan yang ketiga kita beradaptasi dengan permainan baru atau new game ya. Yang keempat kita tetap berusaha mempunyai mental atau mindset yang terbuka, rendah hati, dan kita juga luas, dan kita itu tadi mindsetnya. Dan untuk mentalnya sendiri kita harus memakai alat-alat yang cocok untuk menghadapi masalah. Dan yang berikutnya adalah kita harus berpikir non-linear, karena rumus sebab akibat yang zaman dulu itu sudah berubah sama sekali. Jadi kita harus benar-benar mengupdate atau memperbaikinya. Ya, gitu benar ya Pak ya? Ada tambahan mungkin? Ya, masih banyak lagi. Misalnya satu yang penting begini ya. Dulu ada dua kubu. Yang satu bilang inside out, ada lagi yang outside in. Inside out tuh ya dari dalam, kemudian kita melihat keluar ya. Dari dalam hati kita tuh apa sih? Misalnya hati kita passionnya katakan berdagang atau apa, misalnya jual mie gitu ya. Itu passion dari dalam. Tapi sekarang tuh harus digabung dua-duanya, inside out, outside in. Kalau inside out aja, ternyata dagang mie di daerah itu ya, ternyata sudah terlalu banyak dan Anda tidak lebih baik ya. Ya itu mungkin juga susah. Tapi kalau outside in aja itu juga bahaya. Kalau outside in itu hanya niru-niru. Semua orang misalnya jual apa gitu ya, jual apa gitu, buka resto yang sifatnya jual sate ayam atau apa, semua ikut niru. Itu outside in. Jadi harus dikombinasi inside out dan outside in gitu loh. Waduh, ditambahin bonus ya
di akhir kesimpulan ditambahin bonus jadi 7 nih kiatnya ya. Dan itu sebenarnya masih belum selesai karena masih banyak kiat-kiat lain yang akan mungkin dijelaskan oleh Pak Indra. Cuman karena keterbatasan waktu kita, mungkin sampai di sini dulu sesi pembelajaran serial edukasi untuk pengembangan diri ya. Dan untuk judul kiat-kiat sukses di abad 21 ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin sampai jumpa di video-video berikutnya dengan saya Mila Fedia, dan terima kasih sekali Pak Indra Gunawan Masman. Ya, oke, terima kasih. Itu baru secuil aja itu. Waduh, pelajarannya masih banyak sekali. Ya. Udah kenyang banget, dan kalau dipraktekkan tuh bisa dahsyat dan kita akan survive. So untuk yang mungkin saat ini yang mendengarkan acara ini yang lagi mungkin sedih atau bingung gimana, dipraktekkan aja langsung kiat-kiat suksesnya ini, kiat-kiat untuk survive-nya ini, dan semoga kita semua bisa survive ya. Oke, gitu aja. Selamat sore Pak Indra. Ya, selamat sore. Salam sukses. Masih, ya, oke. Hai. Ya, baik. Ya.